chimpanzee, a smaller variety of ape, also comes from Africa. This beast is found in a more extensive area than the gorilla and is about 1/3 smaller. In facial structure, the chimpanzee resembles man more than the gorilla does. Teman-teman pasti sudah pernah melihat klip-klip yang menayangkan tentang bagaimana serangkaian percobaan dilakukan kepada anak laki-laki dan anak simpanse ini. Eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui apakah kita bisa mengajarkan perilaku manusia kepada simpanse. Eksperimen ini merekam perjalanan kehidupan antara dua bayi, manusia dan simpanse, yang hidup serumah dan mempelajari segala respons yang muncul, baik dari bayi simpanse maupun dari bayi manusia, mulai dari gestur hingga komunikasi. Namun, sebelum eksperimen yang kontroversial ini, manusia telah lama melakukan banyak eksperimen terhadap primata, terutama eksperimen pada kemampuan mereka dalam berbahasa. Eksplorasi kita terhadap bahasa simpanse telah dimulai beberapa dekade sebelumnya di sebuah laboratorium, di mana para ilmuwan memulai pencarian untuk menemukan kemampuan kera dalam mempelajari dan memahami bahasa manusia. Sebuah pencarian yang berlangsung selama kurang lebih 1 abad dan berlanjut hingga hari ini, tanpa hasil yang konkret. Sebuah pencarian yang berupaya mengubah kera liar menjadi kera yang berbudaya dan menggunakan bahasa. Pencarian ini dimulai di hutan Afrika, melibatkan kisah yang jauh lebih menakjubkan. Sebuah kisah tentang simpanse kecil yang terlahir di alam liar yang nantinya akan dibuang ke dunia kita, dunia manusia. Di sebuah ruangan yang remang-remang pada suatu malam di musim semi, Dr. William Furness III, seorang dokter, psikolog, antropolog, etnografer, dan penulis dari Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat, tengah menyampaikan pidato di hadapan khalayak yang berkumpul di American Philosophical Society. Pidato tersebut sepertinya bukan pidato yang ingin disampaikannya. Ini terlihat dari wajah rekan-rekan akademisnya saat ia berbicara. Ekspresi skeptis mereka terpusat pada pokok bahasan yang disampaikan oleh dokter tersebut. Dr. Furness berbicara tentang upayanya untuk mengajarkan bagaimana caranya berbicara kepada 2 ekor orangutan dan 2 ekor simpanse. Ia berbicara tentang keyakinannya yang kuat bahwa jika kedua kera tersebut diajarkan dengan benar, mereka akan mampu melakukan percakapan lengkap dengan manusia dalam bahasa apapun yang diajarkan kepada mereka. Ketika keyakinan tersebut ia utarakan, ia segera merasakan ketegangan di ruangan itu. Meskipun ia telah mencoba untuk fokus pada keberhasilan berbagai tugas kognitif yang dapat dilakukan kera, pada akhirnya ia harus mengakui bahwa 6 tahun terakhir dari karir ilmiahnya adalah kegagalan total. Dr. Furness menjelaskan, gagasan bahwa kera memiliki kemampuan berbahasa telah mendorongnya untuk melakukan perjalanan ke Kalimantan Selatan dan menangkap 2 bayi orangutan liar. Kemudian, ia membeli 2 simpanse muda dari seorang pedagang hewan eksotis di Liverpool, Inggris. Dr. Furness yakin kalau ia akan mampu melatih kera-kera ini untuk berbicara, setidaknya secara fonetik. Ia beralasan karena tes kognitif telah menunjukkan bahwa kera-kera ini mampu melakukan tindakan yang sangat rumit, kemampuan berbahasa sudah pasti berada dalam jangkauan kecerdasan mereka. Ketika mulai mengajari 2 jenis primata ini cara berbicara, ia berangan-angan akan menjadi ilmuwan pertama yang akhirnya menjembatani kesenjangan antara manusia dan seluruh kerajaan binatang. Visi untuk mewawancarai kera-kera untuk publikasi ilmiah mendorong sesi pelatihan hariannya. Sayangnya, hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan dan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Tapi setelah 6 bulan melewati sesi pengajaran harian dengan salah satu bayi orangutan, ia memperoleh keberhasilan terbesarnya. Bayi orangutan tersebut mampu mengucapkan kata "papa" dengan jelas. Tidak hanya itu, Dr. Furness juga mampu membuatnya mengasosiasikan kata "papa" dengan dirinya sendiri. Ketika mendengar kata "papa", sang bayi orangutan akan mendekat, memeluknya, dan mengulangi kata "papa". Kemudian ia lanjut dengan mencoba mengajari bayi orangutan yang sama untuk mengucapkan kata "cup" atau cangkir, dan berhasil mengucapkan bunyi "th" saat bayi orangutan tersebut mati mendadak. Dengan mengaitkan hasil pembelajaran ini dengan audiensnya,
Dr. Furness mencoba untuk fokus pada hal yang positif. Meskipun kemampuan bicara para kera sangat terbatas, Dr. Furness meyakinkan para audiens kalau ia hampir mengerti segalanya. Namun sepertinya keyakinan ini tidak begitu mempengaruhi para audiens. Salah satu audiens bertanya, "Tapi bagaimana dengan kedua bayi simpanse yang juga diberikan pengajaran?" Dr. Furness menjawab, "Secara keseluruhan, saya harus mengatakan bahwa kemampuan berbicara orangutan lebih menjanjikan daripada simpanse." Ia melanjutkan, hanya satu simpanse yang tampaknya selamat di lingkungan penangkaran yang berada di rumah Dr. Furness. Simpanse yang selamat bernama Mimi. Mimi menghabiskan hari-harinya untuk belajar mengucapkan kata cup. Namun, meskipun Dr. Furness berusaha membentuk mulutnya dengan cara yang tepat, Mimi tidak pernah bisa mengucapkannya. Setelah 5 tahun pengajaran, Mimi hanya mampu mengucapkan satu kata. Meskipun tidak begitu jelas, Mimi sepertinya mampu mengucapkan kata mama. Dr. Furness menyadari bahwa ia tidak berhasil memikat hati para pendengarnya. Ia bersusah payah menyelesaikan sisa pidatonya, dan pada akhirnya ia mengakui bahwa eksperimen bahasanya telah gagal. Ia mengakhiri pidatonya dengan mengutip seorang pendeta Inggris. "I can sleep well knowing men held dominion over the animals through language," yang jika diartikan menjadi, "Saya dapat tidur nyenyak karena tahu manusia dapat mendominasi binatang berkat kemampuan berbahasa." Setelah mengatakan kutipan tersebut, Dr. Furness mendongak dan berkata, "Saya menyesal dan saya terpaksa mengakui. Setelah beberapa tahun mengamati kera antropoid, saya tidak dapat memberikan bukti apapun yang dapat mengganggu tidur nyenyak pendeta tersebut." Dengan kalimat lain, sang pendeta Inggris tetap dapat tidur nyenyak karena binatang tetap tidak dapat berbicara. Catatan pidato Dr. Furness diterbitkan dalam jurnal Observation on the Mentality of Chimpanzees and Orangutans. Meskipun pada akhirnya jurnal tersebut dianggap lemah dan dibatalkan, seorang primatolog terkemuka telah membacanya dan sangat tertarik. Namanya Dr. Robert Yerkes. Setelah membaca jurnal tersebut, Dr. Yerkes berpendapat kalau Dr. Furness telah menggunakan metode pelatihan atau pengajaran yang salah. Setelah berakhirnya penelitian Dr. Furness, Dr. Yerkes mulai merumuskan penelitiannya sendiri. Sebuah penelitian yang akan mendominasi perhatian primatolog tersebut selama beberapa dekade mendatang. Tetapi yang tidak disadari oleh Dr. Furness dan Dr. Yerkes adalah bahwa suara komunikasi simpanse telah lama bergema di hutan-hutan Afrika. Dalam gema-gema ini terdapat informasi yang jauh lebih rumit daripada kata-kata sederhana seperti papa, mama, atau cup. Komunikasi yang dapat menggambarkan drama yang selalu ada di dalam dunia kera, seperti kelahiran, kematian, peperangan, intimidasi, aliansi, kebahagiaan, kesedihan, harapan, ketakutan, dan strategi untuk bertahan hidup. Dan di hutan-hutan ini, 20 tahun kemudian, seekor simpanse akan lahir, dan ia akan menerjemahkan rangkaian komunikasi ini ke telinga manusia. Di hutan tropis yang gelap, tangisan seekor simpanse yang baru lahir memecah keheningan malam. Suara itu membuat semua simpanse dalam kelompok waspada terhadap induk simpanse muda yang baru saja melahirkan. Karena kelahiran selalu menjadi kabar gembira dalam kelompok simpanse, semua simpanse di area tersebut terbangun untuk melihat bayi yang baru lahir. Bersama-sama mereka memanjat pohon besar di mana induk simpanse membuat sarang dari dahan dan ranting. Sesampainya di sana, mereka melihat induk yang sedang membersihkan bayinya di bawah cahaya rembulan. Bayi simpanse yang ternyata betina. Kelompok simpanse yang beranggotakan lebih dari 40 individu ini tentu saja tidak muat di satu pohon. Beberapa berpegangan pada batang dan dahan pohon, sementara yang lain mengelilingi di dahan bagian bawah. Beberapa berhasil mendarat di sarang bersama induk dan bayi yang baru lahir, dan mereka yang berada di sarang segera memberikan teriakan kepada simpanse yang lain, seperti memberi kabar gembira kepada anggota kelompok yang tidak dapat melihat wujud sang bayi. Kabar tersebut ditanggapi oleh simpanse lain di bagian bawah pohon, yang dilanjutkan dengan teriakan kepada simpanse lain yang mendongak di bawah pohon. Dimulai dengan teriakan pelan dan lambat, lalu berubah menjadi teriakan keras dan cepat. Induk betina mengabaikan kehadiran simpanse lain. Ia sangat sibuk membersihkan bayi yang baru saja dilahirkannya.
Sambil menggendong bayinya, ia mengerang pelan. Bayi itu lalu mengendus induknya dan mulai menyusu. Tiba-tiba, seekor simpanse berusia 3 tahun penasaran dan mendekati bayi mungil itu. Melihat jemari milik bocah yang hendak menyentuh bayinya, sang induk menjerit tiba-tiba. Jeritannya cukup membuat bocah simpanse itu ketakutan dan mundur. Menyadari betapa takutnya anak simpanse itu, sang induk baru mengulurkan tangannya dan menggerutu rendah seakan meminta maaf. Kemudian simpanse berusia 3 tahun itu menyentuh jari sang induk dan mereka berdua bersorak bersama. Kedamaian pun tercipta. Di dalam pelukan hangat induknya, sambil menyusu dengan nyaman, bayi yang baru lahir ini tidak bereaksi terhadap seluruh peristiwa yang baru saja terjadi. Tak lama kemudian, satu teriakan menggelegar dari kejauhan. Segera setelah mengenali teriakan tersebut, simpanse-simpanse yang berada di tanah menjauh dari pohon. Simpanse yang di pohon memberikan ruang untuk dilewati oleh pemilik suara yang besar menggelegar tersebut. Pemilik suara tersebut adalah pemimpin kelompok, simpanse jantan alfa. Ia berlari ke arah pohon dengan kecepatan penuh, menabrak simpanse manapun yang menghalangi jalannya. Ketika mencapai sarang, pejantan alfa perlahan duduk di samping induk yang baru melahirkan dan berteriak keras ke udara. Mendengar teriakan sang alfa, simpanse lain di sekitarnya turut menyerukan teriakan mereka. Saat induk baru itu menggendong bayinya, simpanse jantan alfa mendekati dan mengendusnya, seraya mengeluarkan dengusan yang menenangkan. Setelah menyaksikan kelahiran anggota terbaru kelompok mereka, semua simpanse perlahan berpencar ke sarang mereka masing-masing. Malam kembali sunyi, namun kebersamaan terus berlanjut. Induk betina yang lelah pun tertidur dengan bayinya menempel di dadanya. Sementara simpanse jantan alfa tertidur di samping mereka. Bayi simpanse sama sekali tidak berdaya setelah dilahirkan. Mereka akan bergantung sepenuhnya pada sang ibu, mulai dari perlindungan hingga mempelajari cara bertahan hidup di lingkungan. Kelompok simpanse akan membantu dalam hal sifat-sifat dan perilaku. Selama beberapa tahun berikutnya, bayi simpanse akan belajar apa yang harus dimakan, bagaimana cara mendapatkan makanan, cara berperilaku dengan simpanse lain, dan teknik bertahan hidup lainnya. Ia akan mempelajari semua ini dari individu berbeda dalam kelompoknya. Dan dalam beberapa tahun, bayi tersebut menjadi simpanse muda dan akan menjadi ahli dalam segala hal yang dipelajari dari kelompoknya secara kolektif. Melalui ini, ia akan mempelajari sifat terpenting yang menjadi pusat kelangsungan hidup simpanse, komunikasi. Simpanse muda akan belajar menyampaikan informasi dengan lancar kepada setiap anggota kelompoknya. Ia akan belajar berkomunikasi. Di tempat lain yang terpaut jarak ribuan kilometer, seekor bayi simpanse juga baru dilahirkan. Hanya saja pada kelahiran ini, tidak ada kelompok yang hadir untuk merayakan. Tidak ada bantalan empuk dari ranting dan dedaunan. Tidak ada pejantan alfa yang datang untuk menjamin keamanan. Tidak ada suara kelompok simpanse yang bergema sepanjang malam di pedalaman hutan. Sebaliknya, bayi yang baru lahir ini terlentang di atas beton yang keras, dikelilingi oleh teknisi lab bermasker yang mengamati dalam diam. Individu bermasker lain lalu muncul di ruangan tersebut, mendorong teknisi lab lainnya ke samping. Teknisi lab yang lebih senior ini meraih induk simpanse yang lelap dalam tidur karena bius, dan memberitahu teknisi lab yang lain untuk berhati-hati mengambil bayi yang baru lahir tersebut dan menempatkannya di kandang terpisah. Ketika dipindahkan, bayi simpanse itu tiba-tiba menangis, menjerit. Teknisi lab segera melakukan apa yang diperintahkan. Salah satu dari mereka mengeluarkan botol susu formula yang steril, mendorongnya ke dalam mulut bayi yang baru lahir itu untuk menghentikan tangisannya. Pada titik ini, teknisi lab senior itu melepaskan maskernya dan tersenyum. Dalam senyumnya, ia bergumam, "Kamu akan menunjukkan kepada dunia bahwa seekor simpanse dapat berbicara." Ia menamai bayi simpanse ini Gua, dan kelak Gua akan menjadi subjek dari sebuah proyek eksperimen yang dipublikasikan secara luas, Gua Project. Kedua simpanse yang baru lahir yang terpisah jarak separuh bumi ini tiba di dunia yang sangat berbeda. Keduanya akan mencoba melakukan apa yang secara alami dilakukan simpanse. Keduanya akan tumbuh menjadi simpanse muda yang sehat dan mencoba berkomunikasi dalam dunia yang berbeda yang akan mereka hadapi.
Pada suatu hari, pagi-pagi buta, Dr. Robert Yerkes tiba di laboratorium primata untuk memulai rutinitas penelitian yang menurutnya akan menghasilkan apa yang tidak dapat dicapai oleh Dr. Furness. Dr. Yerkes telah mengawasi kehadiran simpanse yang baru dilahirkan yang bernama Gua. Ia meminta bantuan tim psikolog yang juga suami istri, Winthrop Kellogg dan istrinya Luella Kellogg. Keluarga Kellogg baru saja memiliki seorang bayi laki-laki yang bernama Donald. Dr. Yerkes beranggapan, jika ia dapat menempatkan bayi simpanse dengan bayi manusia dan dibesarkan dengan cara manusia, maka hal ini akan mengarah pada proses enkulturasi, di mana kera akan memperoleh sifat-sifat dan kemampuan yang sama seperti anak manusia, termasuk kemampuan berbahasa. Dr. Yerkes membayangkan, hasil akhirnya adalah simpanse yang berbicara dan berperilaku seperti manusia. Mendengar hal tersebut, keluarga Kellogg langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi bagian dari proyek tersebut. Mereka dengan senang hati menerima Gua, yang saat itu berusia 7,5 bulan, ke rumah mereka. Gua akan dibesarkan sebagai saudara perempuan Donald. Awalnya, percobaan tersebut menghasilkan beberapa hasil yang luar biasa. Gua mampu makan dengan sendok dan garpu, duduk manis di kursi tinggi di samping Donald. Gua dan Donald mampu mengenali kata-kata dan perintah yang diucapkan. Dan meskipun masih lebih suka merangkak, Gua sudah belajar berjalan tegak sebelum Donald mampu berdiri. Donald dan Gua sudah seperti saudara kandung. Mereka bermain bersama dan belajar dari satu sama lain. Karena Donald, Gua dapat menggunakan alat yang digunakannya dan bagaimana cara melakukan ekspresi wajah. Tapi karena pengaruh Gua, Donald kerap menggigit saat bermain dan bersikap agresif. Donald juga berjalan dengan buku-buku jarinya, bahkan setelah ia mampu berdiri dan berjalan tegak. Gua pun mengajari Donald bagaimana cara mengintip dari bawah pintu. Donald juga belajar suara gerutuan yang akan ia gunakan untuk berkomunikasi dengan Gua. Di lain kesempatan, Gua menggunakan bentuk kontak yang sama seperti Donald. Saat waktunya tidur, ia akan mengulurkan tangan untuk memeluk selayaknya manusia. Ia akan mencium dan tampak meniru ekspresi wajah untuk menunjukkan berbagai keadaan emosional. Gua pun tampaknya menganggap Donald seperti saudara kandung. Gua juga menganggap Winthrop dan Luella Kellogg sebagai induknya. Perbedaan perilaku antara keduanya juga menghasilkan beberapa perilaku yang menarik. Misalnya, Donald dan Gua dapat mengenali pengunjung yang sering datang. Tapi jika Donald dapat mengenali orang dengan jelas dari wajah mereka, Gua harus mengendus aroma tubuh pengunjung sebelum mengenali mereka. Perbedaan lainnya tentu saja adalah cara bicara. Bagaimanapun metode yang diajarkan, Gua tetap tidak dapat berkata-kata. Setelah beberapa bulan tanpa hasil, setengah frustrasi, keluarga Kellogg mencoba melatih Gua berbicara menggunakan cara yang dilakukan oleh Dr. Furness. Luella Kellogg mencoba membuka dan menutup bibir Gua agar Gua dapat mengucapkan kata "papa", namun tanpa hasil. Dan Gua tidak pernah dapat berbicara. Pada titik ini, keluarga Kellogg tampaknya mulai kehilangan minat pada proyek Gua. Winthrop Kellogg mulai berkorespondensi dengan Dr. Yerkes mengenai kemajuan Gua. Ia menulis kalau ia dan istrinya menjadi frustrasi dengan proses pengajaran bahasa yang nihil hasil. Dr. Kellogg juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa suatu hari nanti, Gua dapat saja menjadi kasar dan menyakiti Donald. Pada saat yang sama, Luella juga khawatir kalau Donald malah berperilaku lebih seperti simpanse daripada Gua yang diinginkan menjadi seperti manusia. Dalam perkembangan bicaranya, Donald tertinggal dari anak-anak lain karena ia terus menggerutu seperti simpanse. Donald juga lebih dekat dengan Gua daripada anak-anak manusia lainnya. Dan Donald masih sering menggigit orang yang berkunjung. Terlepas dari beberapa perilaku manusia yang ia pelajari, Gua tidak menunjukkan tanda-tanda kemampuan berbahasa manusia. Sementara saudara manusianya, Donald, malah meniru suara simpanse seperti Gua. Singkatnya, keterbelakangan bahasa Donald mungkin menjadi tanda akhir dari eksperimen tersebut. Dan akhirnya, keluarga Kellogg menyerah. Mereka mengembalikan Gua kepada Dr. Yerkes. Gua ditempatkan di dalam kandang dan menjadi subjek eksperimen perilaku oleh Ada, istri Dr. Robert Yerkes. Dalam rentang waktu yang sangat singkat, tepatnya setelah 9 bulan, kehidupan Gua telah berubah. Dari seekor anak simpanse yang dibesarkan di rumah manusia, lengkap dengan kedua orang tua, saudara kandung,
rumah, pakaian, dan tempat tidur kembali menjadi primata laboratorium yang selalu dikurung dalam kandang. Mood dan stres melanda simpanse yang malang ini, dan beberapa bulan kemudian kesehatan gua menurun. Akibatnya, ia terjangkit pneumonia dan meninggal pada 21 Desember 1933, kurang dari setahun setelah ia meninggalkan rumah keluarga Kellogg. Beberapa minggu setelah ia berulang tahun yang ketiga. Proyek gua gagal total. Pada akhirnya, gua hanyalah seekor simpanse yang mencoba berkomunikasi selayaknya simpanse di dunia manusia. Namun tidak demikian dengan sepupunya di pinggiran sungai Jong di Sierra Leone yang mampu berkomunikasi dengan baik ke sesama simpanse di dunia simpanse. Bayi simpanse ini telah menjadi simpanse muda dan sekarang berusia 2 tahun. Simpanse muda ini seharian tidur siang di punggung ibunya, dan ketika terbangun dan melihat sekeliling, ia menyadari senja telah tiba dan seluruh anggota kelompoknya tengah bersiap untuk beristirahat. Dia tetap mencengkram punggung ibunya yang sedang memanjat cabang-cabang di tengah kanopi pohon yang mengelilingi bukaan hutan. Bukaan hutan dengan baik menyalurkan gema suara kelompok simpanse. Gerutuan diselingi dengan teriakan keras memantul di antara pepohonan. Selain vokalisasi, suara ranting yang digoyangkan atau ranting yang dipatahkan, serta suara tanah yang dipukul berpadu dengan teriakan menciptakan simfoni komunikasi di antara kelompok simpanse. Dan dalam setiap vokalisasi, terkirim pula sepotong informasi. Kelompok simpanse adalah nomaden. Setelah menyusun sarang sementara, mereka akan bangun di pagi hari, lalu pergi meninggalkan sarang yang telah mereka gunakan untuk tidur pada malam sebelumnya. Kemudian mencari makan dan menetap di tempat baru. Sebagian besar rutinitas mereka setelah senja adalah membangun sarang. Mereka melakukannya dengan mencari tempat yang tepat di antara pepohonan. Membangun sarang adalah sesuatu yang unik bagi setiap simpanse. Beberapa membangun sarang besar dengan cabang, ranting, dan apapun yang mereka temukan di lantai hutan. Yang lain cukup mematahkan dan menggabung beberapa cabang pohon. Beberapa bahkan sudah puas hanya dengan rebahan di atas semak yang rimbun. Simpanse betina muda ini dan ibunya termasuk jenis simpanse yang pertama. Mereka membangun sarang di bagian kanopi hutan. Mereka berdua menghabiskan cukup banyak waktu untuk membangun sarang. Ini karena sang ibu tengah mengajari teknik menyusun ranting kepada simpanse betina muda. Bagi simpanse, membangun sarang adalah sifat yang dipelajari dan diwariskan dari generasi ke generasi. Teknik sang anak dipelajari dari ibunya dan akan diwariskan dengan beberapa penyempurnaan kepada keturunannya. Secara perlahan, setelah melewati beberapa revisi dari generasi ke generasi, cara dan bahan penyusun sarang mungkin sedikit berubah. Tetapi teknik awalnya masih sama dan akan tetap ada. Saat kegelapan menyelimuti bukaan hutan, simpanse membunyikan vokalisasi terakhir hari itu. Pejantan alfa akan berteriak beberapa kali sembari mengamati kelompoknya saat mereka meniru teriakannya. Ketika induk dari simpanse muda yang berusia 2 tahun ini memanggil sang pejantan alfa, simpanse muda meniru panggilan induk betinanya. Mendengar panggilan pasangan dan anak betinanya, pejantan alfa pun menanggapi. Ia merapat ke sarang, lalu rebahan. Dan dalam waktu yang sangat singkat, seluruh kelompok tertidur. Hutan yang sebelumnya dipenuhi suara teriakan simpanse, kini sepi dan sunyi. Sepanjang malam, sesekali terdengar suara panggilan yang lirih. Seekor bayi simpanse mungkin akan terbangun dan menangis. Sang induk akan memeluk anaknya erat-erat, dan tangisannya pun berhenti. Seperti manusia, simpanse menggunakan kombinasi vokalisasi yang telah mereka pelajari dari kelompoknya dan vokalisasi yang merupakan panggilan genetik. Misalnya, seekor simpanse mungkin menggunakan panggilan tertentu yang dipelajarinya dari kelompoknya dan hanya digunakan di dalam kelompoknya. Namun, simpanse juga akan mengeluarkan teriakan genetik yang tidak perlu mereka pelajari. Mirip seperti suara tangisan pada manusia. Salah satu panggilan yang diprogram secara genetik tersebut adalah panggilan alarm. Sebuah suara yang dapat diartikan sebagai peringatan kepada simpanse lain akan adanya bahaya. Nah, tiba-tiba terdengar suara panggilan alarm yang membangunkan simpanse muda ini dari tidurnya. Ia duduk di sarangnya sambil mendengar suara alarm tanda kepanikan di kejauhan.
Sebelumnya, ia sempat mencari tahu arah dan pemilik suara tersebut. Tapi tiba-tiba ia diangkat dan digendong oleh ibunya. Tanpa bertanya, simpanse muda segera berpegangan erat pada punggung ibunya. Sang ibu membawanya memanjat lebih tinggi ke atas pohon. Setelah sampai di atas, mereka berdua mengintip ke bawah, ke tempat terbuka. Mereka menyaksikan saat sang jantan alfa merosot turun ke tajuk bawah dan mulai berteriak sambil menggoyangkan dahan-dahan pohon dengan keras dan menyebabkan keramaian. 5 pria muncul di tempat terbuka tersebut. Salah satu pria membawa karung goni besar. Sisanya membawa senapan yang disampirkan di bahu dan senter yang menyilaukan di tangan mereka. Para pria itu terlihat berbisik satu sama lain saat mereka menatap keramaian yang ditunjukkan oleh sang pejantan alfa di tajuk bawah. Mereka mengarahkan senter ke sekeliling pohon, dan akhirnya mereka berpaling dari tajuk bawah dan mulai menyorotkan senter mereka ke tajuk atas. Simpanse muda tetap mencengkram dan mengintip dari balik punggung ibunya tanpa bersuara. Tapi saat cahaya dari salah satu senter menyinarinya, ia merintih. Cahaya silau tersebut menyorot matanya, membuatnya menyipitkan mata. Rasa takut membuatnya berteriak keras. Menyadari ketakutan sang anak, sang ibu segera berdiri di dahan kanopi untuk menunjukkan sikap mengancam. Ia berteriak dan melemparkan beberapa patahan ranting ke arah manusia di bawahnya. Salah satu pria mengarahkan senapannya dan menarik pelatuknya. Sang ibu pun terjatuh dari atas pohon dengan anaknya yang masih menempel di punggungnya. Kaki simpanse muda patah karena tertindih ibunya saat terjatuh. Ia bangun, melihat sekeliling, dan melihat tubuh ibunya yang tak bergerak berlumur darah di atasnya. Simpanse muda hanya dapat merintih menahan sakit. Melihat pasangan dan anak betinanya terjatuh, pejantan alfa dengan cepat berlari turun untuk melindungi mereka. Namun, ketika ia melompat ke arah salah satu pria itu, pejantan alfa juga ditembak. Ia terjatuh di samping tubuh pasangannya yang terbaring diam. Sekelompok simpanse betina yang lebih tua juga segera turun ke tanah. Mereka mulai menyerang para manusia. Mereka semua tertembak. Simpanse muda tidak bisa kabur karena masih tertindih tubuh ibunya. Ia merintih kesakitan, ia berteriak sekeras yang ia bisa. Tiba-tiba, pria dengan karung goni itu menariknya dari punggung ibunya yang sudah mati dan memasukkannya ke dalam karung. Saat karung itu diikat, ia melihat ada lubang di sisi karung dan sempat melihat tubuh-tubuh anggota kelompoknya bergelimpangan untuk terakhir kalinya. Di dalam karung, simpanse muda masih mendengar teriakan dari kelompoknya. Teriakan yang ramai yang terasa semakin menjauh dan menjauh. Saat teriakan tak lagi terdengar, rasa sakit di kakinya bertambah hebat, hingga akhirnya menyebabkannya kehilangan kesadaran. Simpanse muda tak sadarkan diri, meringkuk terbungkus karung goni. Ketika akhirnya terbangun, ia mendapati dirinya berbaring di atas karung goni di dalam kandang besar di dalam gubuk seorang pedagang hewan eksotis di Sierra Leone. Setelah menyadari bahwa kaki simpanse muda itu patah, pedagang hewan mempersiapkan belat. Ia mengeluarkan anak panah dengan bius dan memasukkannya ke dalam senapan. Ia mengarahkannya ke simpanse betina muda dan menembakkan panah bius. Simpanse muda menjerit dan kembali pingsan tak lama kemudian. Saat ia terbangun kembali, ia telah berada di kandang yang lain dengan belat di kakinya dan masih berbaring di karung goni yang sama. Kandang ini berada di atas ruang kargo sebuah kapal laut besar yang menuju kota New York. Sendirian dan ketakutan, simpanse muda terus merintih mencari-cari ibunya. Karena tidak menemukan siapapun di sekelilingnya, ia hanya bisa berpegangan erat pada karung goninya dan menutupi pundak dan kepalanya untuk mendapatkan perlindungan. Beberapa kali sehari, seorang pria datang ke ruang kargo dengan membawa seember air. Ketika pria tersebut menuangkan air di bawah kandang simpanse untuk membilasnya, simpanse muda terkena percikan air dan terkejut. Karena bagian bawah kandangnya rutin dibilas, simpanse muda belajar memanjat. Meskipun agak kesusahan dengan belat di kakinya, simpanse muda selalu memanjat ke bagian atas kandang ketika pria itu datang. Terkadang pria itu akan menyiramkan air ke bawah dengan sangat keras, sehingga meskipun sudah berada di bagian atas kandang, air masih akan memercik ke tubuhnya.
Untuk menghindari hal ini, simpanse muda akan melilitkan karung goni di bahu dan kepalanya untuk melindungi dirinya dari air. Sekali setiap hari, pria yang sama akan mendorong irisan buah melalui jeruji kandangnya dan memberinya sebotol air segar. Ruang kargo yang panas dan berisik karena suara-suara binatang lain di dalamnya membuat simpanse muda ini sangat stres dan tertekan. Dan sekali lagi, karung goni di kepalanya menjadi perisai yang memadai. Dan kali ini sebagai perlindungan dari kebisingan. Beberapa minggu kemudian, kapal laut yang membawanya di dalam kargo akan berlabuh di Amerika Serikat. Di dermaga, seorang penadah hewan peliharaan ilegal telah menunggu. Ketika kapal berlabuh, ia menyalakan cerutu, naik ke atas kapal, dan turun ke ruang kargo. Di sana, ia mengamati semua hewan barunya. Ketika mendekati kandang simpanse betina muda, ia tersenyum dan mulai tertawa. Dengan penuh rasa takut, simpanse muda mengintip dari balik karung goni yang melilit kepalanya seperti selendang. Sang penadah berkomentar, "Oh, kamu pakai selendang? Seperti mamaku saja. Hahaha." Saat itu juga, ia menamakan simpanse muda ini Little Mama. Selamat datang di New York, Little Mama. Dan kehidupan Little Mama di Amerika Serikat pun dimulai. Di Universitas Indiana Bloomington, Dr. Winthrop Kellogg telah membangun laboratorium pusat observasi anjing. Sejak kegagalan proyek gua, Dr. Kellogg terus mempelajari perilaku binatang secara komparatif. Ia menghindari pengamatan pada kera dan lebih suka bekerja dengan binatang lain, seperti ular yang tidak berbisa dan anjing. Tentunya di dalam lingkungan laboratorium universitas yang aman. Menurut kabar yang beredar, Dr. Kellogg sudah tidak ingin lagi berurusan dengan primata. Korespondensinya dengan Dr. Yerkes pun semakin tidak menyenangkan. Dr. Yerkes tampaknya menjadi marah dan tidak suka kepada Dr. Kellogg yang telah menerbitkan sebuah buku yang merinci kegagalan proyek gua. Saking marahnya, Dr. Yerkes bahkan menyanggah semua laporan tentang proyek gua dan menyatakan ketidaksetujuan secara resmi terhadap penelitian Dr. Kellogg. Ketika mengetahui respons ketidaksukaan yang dilakukan oleh Dr. Yerkes, Dr. Winthrop Kellogg merasa dikhianati. Karena bagaimanapun, ia telah menawarkan keluarganya sebagai subjek penelitian. Melihat dampak proyek tersebut terhadap keluarganya, terutama terhadap putranya Donald, Dr. Kellogg bersumpah bahwa selama sisa karirnya di Universitas Indiana, ia tidak akan membawa pekerjaannya ke rumah dan hanya akan melakukan semua penelitiannya di laboratorium. Sementara, Dr. Yerkes masih yakin bahwa pengajaran bahasa manusia kepada kera masih sangat mungkin. Setelah melihat jurnal yang dipublikasikan Dr. Kellogg, dan setelah melihat bahwa gua tampaknya memahami perintah vokal, Dr. Yerkes beralasan bahwa kegagalan itu bukan karena pelatihan yang tidak tepat atau masalah metodologis, tetapi karena simpanse memang tidak memiliki struktur biologis untuk berbicara. Letak laring pada simpanse terlalu tinggi untuk pembentukan vokal yang tepat untuk meniru bahasa manusia. Selain itu, area otak untuk fungsi motorik yang mendukung kemampuan berbicara belum ditemukan pada simpanse. Dr. Yerkes berpikir metodologi yang tepat adalah dengan mengajarkan kera untuk berkomunikasi dengan gestur. Menurut Dr. Yerkes, bahasa isyarat seharusnya lebih tepat diajarkan kepada gua dan kera yang lain. Dengan gagasan ini, dimulailah obsesi untuk melatih simpanse menggunakan bahasa isyarat. Obsesi yang telah dilakukan selama puluhan tahun, namun tanpa hasil, di mana simpanse yang besar di laboratorium diajari bahasa isyarat dan memahami simbol untuk berkomunikasi. Sebuah obsesi yang tidak akan pernah benar-benar mereka pahami. Sementara semua ini terjadi, seekor simpanse muda telah tiba di Amerika. Simpanse kecil yang hanya membawa bahasa yang telah dipelajarinya di tempat ia dilahirkan, di Afrika. Di sebuah area terbuka di Hershey, Pennsylvania, seorang mantan atlet Olimpiade cabang seluncur es tengah menunggu dengan penuh harap tibanya sebuah truk. Truk yang membawa anak didik barunya, seekor simpanse muda. Sang mantan atlet
adalah penampil dalam sebuah sirkus seluncur es. Sirkusnya telah membeli simpanse muda tersebut dari seorang penadah binatang eksotis dengan tujuan untuk dilatih berseluncur di atas es dan menjadi penampil dalam pertunjukan sirkus. Truk yang dinanti akhirnya tiba dengan peti yang dijanjikan yang disimpan di bagian belakang. Sang mantan atlet segera berlari ke bagian belakang truk untuk melihat peti yang berisi simpanse yang ia pesan. Ia membuka peti kayu tersebut dan melihat Little Mama. Sekali lagi dengan karung goni di kepala. Ia tersenyum pada simpanse itu dan bergegas membawanya ke dalam trailernya. Di lingkungan sirkus ini, Little Mama akan menghabiskan 30 tahun masa hidupnya. Selama kurun waktu berikutnya, Little Mama mempelajari seni seluncur es. Seraya ia berlatih, Little Mama menjadi lebih nyaman dengan lingkungan barunya. Ia bahkan berkali-kali mencoba berkomunikasi dengan pelatihnya. Sayangnya, sang pelatih hanya mendengar serangkaian jeritan dan tidak menyadari makna besar yang mungkin tersirat di dalam jeritan Little Mama. Namun pada akhirnya, keduanya menemukan metode komunikasi yang tidak bergantung pada vokal. Mereka mengembangkan serangkaian gerakan yang meskipun tidak serumit vokalisasi, tetap dapat memenuhi kebutuhan komunikasi. Melatih Little Mama bermain seluncur es tentu saja membutuhkan banyak kesabaran. Bahkan setelah melewati masa-masa tidak terbiasa seperti mengenakan pakaian dan sepatu, masih ada es yang sangat asing. Little Mama yang hidup di hutan tropis jelas belum pernah melihat es sebelumnya. Tapi meskipun takut, karena berada dalam lingkungan yang sepertinya lebih baik, Little Mama menjadi lebih betah dan akhirnya dapat menjadi bagian dari pertunjukan sirkus. Dalam sebuah pertunjukan sirkus di Minnesota pada pertengahan tahun 1940-an, Little Mama memulai debutnya dengan pertunjukan seluncur es. Pelatihnya mendadaninya dengan pakaian badut, lengkap dengan topi runcing, kemeja polkadot, cat wajah, dan hidung karet merah yang direkatkan di wajahnya. Kakinya dijejalkan ke dalam sepatu es yang kerap kali menyebabkan tulang kakinya yang pernah patah terasa sakit. Ketika Little Mama diperkenalkan, para penonton bersorak dan sangat takjub melihat simpanse yang pandai meluncur di atas es. Namun ketika menghadapi sorak-sorai tersebut, Little Mama hanya terdiam. Ia hanya fokus melakukan apa yang dikomunikasikan oleh pelatihnya. Aksi seluncur es yang dilakukan oleh simpanse kecil tersebut sangat memikat para penonton. Mereka juga menertawakan riasan wajahnya dan pakaian yang dikenakannya. Tak seorang pun dari mereka penasaran dari mana simpanse tersebut berasal, atau apa yang sedang ia lakukan jika ia dibiarkan hidup di alam liar. Bagi para penonton, Little Mama hanyalah hewan sirkus yang terlatih. Tanpa bersuara, Little Mama meluncur gemulai di atas es, mengenakan riasan badut dan taat menuruti perintah pelatihnya. Para penonton tidak sekalipun terpikir kalau simpanse muda yang sedang meluncur di atas es ini berada sangat jauh dari rumah aslinya di tepian Sungai Jong di Sierra Leone. Pada tahun 1967, Lion Country Safari adalah taman satwa liar yang baru dibuka di Florida Selatan. Dan seperti namanya, taman satwa ini hanya memiliki satu spesies, yaitu singa. Faktanya, area rawa berpagar seluas 500 hektar ini pada awalnya memang ditujukan agar singa dapat berkeliaran bebas. Wisatawan dapat membayar untuk berkendara melewati area tersebut dan membiarkan singa mendekat ke mobil mereka. Namun, taman satwa ini ingin memperluas koleksi hewannya dan membatasi pergerakan para singa di bagian yang lebih kecil. Oleh karena itu, mereka perlahan-lahan mulai menambahkan satwa lain, seperti kuda Nil, gajah, dan zebra. Semuanya dipelihara tanpa pagar, agar pengunjung tetap dapat melihatnya dari dalam mobil mereka. Mirip seperti taman safari. Namun, mereka masih ingin menambahkan satwa lain, seperti kera. Masalahnya tentu saja bagaimana primata seperti kera dapat dipelihara tanpa kandang tertutup atau semacam penghalang. Taman satwa ini kemudian berkonsultasi dengan para ahli dan merancang cara yang sangat cerdik untuk melakukan hal ini. Karena simpanse tidak mampu berenang, taman satwa ini cukup menggali parit besar di sekitar area penangkaran dan membentuk pulau besar, sehingga mobil pengunjung tetap dapat melalui area di seberang parit dalam jarak aman dan tetap dapat menyaksikan kelompok primata yang berkeliaran tanpa kandang.
seperti yang mereka lakukan di alam liar. Setelah beberapa percobaan dan pertimbangan, mereka pun mulai mencari simpanse. Jumlah primata di penangkaran di Amerika Serikat sesungguhnya cukup banyak, khususnya primata seperti simpanse yang kerap ditangkarkan, baik untuk penelitian di laboratorium atau yang dipekerjakan sebagai penampil yang tidak berguna lagi setelah melewati masa jayanya karena mereka menjadi terlalu besar dan terlalu berbahaya. Oleh karena itu, biasanya mereka akhirnya diutanasia atau menghabiskan sisa hidup mereka di dalam kandang yang sempit. Pada tahun 1968, Little Mama mendapati dirinya berada di dalam kandang setelah menjalani karir yang sangat panjang di dunia hiburan. Sesungguhnya, ia masih dapat tampil dan tidak secara resmi pensiun karena dianggap tidak berguna, apalagi menjadi terlalu agresif. Little Mama terjebak di dalam kandang pedagang hewan karena sirkus yang menjadi rumah keduanya telah berhenti beroperasi. Pada tahun 60-an, popularitas sirkus mulai memudar. Meningkatnya popularitas film, televisi, dan musik secara eksponensial menyebabkan menurunnya popularitas sirkus dan acara tenda keliling serupa. Bersama dengan ini, kesadaran tentang bagaimana perlakuan sirkus kepada hewan-hewan penampil memaksa sirkus untuk memiliki perawatan hewan yang lebih manusiawi. Dan ini berarti biaya yang keluar akan lebih banyak lagi. Dan pada akhirnya, biaya perawatan yang tinggi membuat beberapa industri sirkus, khususnya sirkus yang menampilkan hewan-hewan, gulung tikar. Pada akhir tahun 1967, Little Mama mengenakan sepatu luncur esnya untuk terakhir kalinya. Di usia 32, Little Mama mulai menua. Dan akhirnya, setelah hampir 30 tahun setelah kedatangannya di Amerika Serikat, Little Mama sekali lagi dimasukkan ke dalam peti dan dijual ke pedagang hewan. Sejak kedatangannya dipertunjukkan seluncur es, Little Mama tetap diam. Sesekali ia akan bersorak kegirangan saat diberi makanan atau merintih jika terluka. Namun, ia tidak bersuara dengan cara komunikatif apapun selama 30 tahun. Saat Little Mama dimasukkan ke dalam peti kali ini, tidak ada lagi jeritan dan tangisan. Little Mama hanya pasrah sambil memegang karung goni saat paku menutup peti. Pedagang yang menampung Little Mama mendengar kabar tentang sebuah taman satwa di Florida Selatan yang sedang mencari simpanse dan segera menghubungi kantor pusat untuk menjelaskan kalau ia memiliki simpanse yang jinak dan suka bermain seluncur es yang dulu pernah populer. Setelah tawar-menawar harga pas tancap gas, mereka sepakat dan Little Mama akan dikirimkan ke taman satwa untuk menjadi bagian dari kelompok simpanse pertama mereka. Ini berarti, sejak dimasukkan secara paksa di dalam karung goni di samping Sungai Jong, Little Mama akan berinteraksi dengan simpanse lain untuk pertama kalinya. Pada akhir tahun 1968, peti kayu yang berisikan simpanse dewasa ini berada di perahu dayung, menuju rumah barunya di Pulau Rawa. Para penjaga taman satwa bekerja sama mengangkat peti itu dan meletakkannya di tengah pulau bersama beberapa peti lainnya. Ketika peti terbuka, Little Mama meletakkan karung goni di bahunya dan dengan tenang berjalan keluar. Dia melihat sekeliling dengan curiga. Dan untuk pertama kalinya, sejak masa kanak-kanaknya yang penuh trauma, ada simpanse lain yang mendekatinya. Simpanse-simpanse ini berukuran kurang lebih sama. Berarti mereka tidak jauh lebih tua dari Little Mama ketika ia diculik dan meninggalkan Afrika. Mereka tampak sama takutnya, sama curiganya. Little Mama mengulurkan tangannya kepada mereka dan saling mengulang gerutuan rendah. Gerutu yang sama seperti yang digunakan oleh mendiang ibunya untuk menenangkan simpanse muda di hari kelahirannya di pinggiran Sungai Jong, Sierra Leone. Seolah-olah mereka telah saling kenal sepanjang hidup mereka. Simpanse yang lain pun berlari kecil menghampiri Little Mama. Ketika Little Mama memeluk mereka, ia mulai bersuara lebih keras kepada mereka. Vokalisasi yang keluar dari para simpanse membawa ingatan masa kecilnya ketika ibunya berkomunikasi kepada simpanse lain di pinggiran Sungai Jong. Di dalam suaranya sendiri, Little Mama mendengar suara-suara dari pejantan alfa, suara-suara teman masa kecilnya, suara anggota kelompoknya, dan suara ibunya. Little Mama baru menyadari kalau selama bertahun-tahun ia telah membawa serta beragam kosakata yang telah diwariskan kepadanya dari kelompoknya.
Sendirian, Little Mama menjaga kemampuan komunikasinya tetap hidup dan akan mewariskannya kepada kelompok barunya. Ini akan menjadi dasar dari setiap vokalisasi yang pernah dibuat oleh simpanse yang pernah hidup di Taman Satwa ini. Sebuah kemampuan yang secara ajaib tercongkel dari balik alam sadarnya. Kemampuan komunikasi yang kerap diabaikan oleh pelaku pseudosains dan pelatih sirkus. Pada akhir tahun 1968, di salah satu sudut di dunia, seekor simpanse kembali dilatih menggunakan bahasa isyarat. Di sudut lain, seekor simpanse diajari mengerjakan soal matematika. Di satu belahan dunia, seekor simpanse dipekerjakan sebagai penampil sirkus. Di belahan dunia yang lain lagi, seorang psikiater bernama Dr. Donald Kellogg, putra dari Winthrop dan Luella Kellogg, saudara tiri dari simpanse bernama Gua, ditemukan tewas pada tahun 1973, mengakhiri hidupnya sendiri di usia 43. Sementara di Loxahatchee, Florida, Little Mama menutup usia pada tanggal 14 November 2017 di usia 79. Ia telah berjasa mengajarkan kosakata dan vokalisasi kepada simpanse yang tumbuh di luar lingkungan hutan. Ia menjadi matriark dan simbol sebuah kelompok sosial dari simpanse yang pernah tersingkirkan. Perjalanan kita menelusuri dunia komunikasi simpanse membuka mata kita pada esensi komunikasi yang mendasar, menyampaikan dan memahami. Namun, dimanapun kita berada, di seluruh tempat di dunia, kita seringkali menyaksikan jurang yang lebar antara kata dan tindakan, antara janji dan perwujudan. Kita melihat bagaimana suara-suara yang seharusnya didengar dan dihormati seringkali diabaikan atau bahkan dibungkam. Kita menyaksikan bagaimana kebijakan-kebijakan yang seharusnya berpihak pada keadilan dan kesejahteraan justru memperlebar kesenjangan dan melanggengkan kejahatan. Jika simpanse yang dengan segala keterbatasan mampu menunjukkan emosi dan keinginan, mampu berkomunikasi dengan kebutuhan dan ketidaknyamanan, lalu mengapa kita, manusia, dengan kemampuan bahasa yang jauh lebih kompleks, seringkali gagal berkomunikasi dengan jujur dan adil? Kita seringkali lupa bahwa komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang mendengarkan dengan empati, mengakui kesalahan, dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Kita lupa bahwa keadilan bukan hanya tentang kata-kata manis, tapi tentang tindakan nyata yang berpihak pada mereka yang lemah dan terpinggirkan. Mari kita belajar dari simpanse untuk lebih peka terhadap ketidakadilan di sekitar kita. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk menjadi agen perubahan dalam budaya komunikasi bangsa ini. Mari kita buktikan kalau manusia lebih baik dari simpanse, supaya tidur kita lebih nyenyak karena tahu kita lebih baik dari binatang. Pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Zeker, calon penghuni neraka, Protosaurus 01, Mesmer Loves, Dr. Incognito, Bagas Sayang Changli, Ayahnya Aska Ganteng, Ul ingin menjadi anime, Ayo Ganyang Fufu Fafa, ngabisin dana, sekarang juga, Yanto Libe Ivana, No Name, Pecelele dan Seafood Cak Muji, Subscribe Jas Edu, Ataf Rizky, Lucky Nunggu Autumn Sale, calon suami Egi Mufidah, Rudi ARS Kreatif Bekasi, Konnichiwa Ion, semangat skripsinya Hasna Elsa, Bismillah keterima kerja, Kliwon, MNJ Makassar, salam buat Mas Adi Bambung, Aji Widodo, TL123, W3, Jenila Fans Alam Semenit, Sidik Shelby, Joko Anake Bukus, William Cinta Trini Natasha, Ijul, Urban Anglers, Night Silus, Gamaliel Prabowo, Indra Perdana, Lucis Noctis Daether, Yus Yuslan, Wawan Modeh, Anzak Subobi, Saverius Draco, Semara, Egi Fergiawan, Pangsit Mie Ayam Gajah Mada, Abah Rosid, 10% AdSense buat Potoki, Chandra Saleh dan Juragan Muntois, Nyi Meong Mengeong, Mbah Moeng Mengoeng, Nadia Tiffany Love Yusron, Suta-Suta PlayStation Depok, Aku Sayang Savitri Pakai V, Hidayat Dir,
Mita, Tian, cari cupang di TikTok Miko Beta, cari cupang di TikTok Miko Beta. Mita, Diah Aulia, Fitratun Nisa, Makan Bakso Yul, Toko Nebule, Ihsan Kasiyah, Hamnah Ibu dan Aba, Anemon Laut, Juviole Grave, Sunzu Ikari, Amelia Nicoleta, Gito Rama Senju, Allstar, Murid Pak Yatna, Kimi Jago Fisika, Tim Shop, Babang Wawis Suka Alam Semenit, Volare Gria Biola, Bukan Siapa-Siapa, Bubur Ayam Pak Dendut, Margitop, Devil Gundam, Edmond Buki Paringin Balangan, Windy, @icelikiwir.04, bangpeng.com, Top Up Game Murah, Semblai Pengen Sukses, Bibesde Gita Aprilia, Feliania Istri Sailus, Daehung Stone, Sunubia, Sentot Surentot, Sayang Fanny Tiara Cantik, Fanny Tiara I Love You, Fanny Tiara Aku Cinta Kamu, Huhu, Kultur Kelana, Pengamat Rhodes Island, Bernard, Kyo pacarnya Wei Ying, Icel Istri Dan Heng, Kiki Riri Keluarga Ancung, Aris Furkon, Unif Indra Prasta PGRI Biologi, 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 Aku Pacar Songhun, Misbahudin Semangat, Ayah Lala Kirana dan Sasa, Kangda Suka-Suka, Abi Pacar Sasa, Kuran Buku, Rosadi Family, Sugawara Koshi Pacarku, Carikan Jodoh buat Etengkil, Anti Fluid, Doain Farhan diterima IPB, Odysseus, Izudin Hanif, Triplet Makassar, Happy Birthday Arta Aprianti, Apa Kabar Setia Krismawati, Megi Dwi Antara, Bintang Virgo Utama, Rangga Wiradinata, S Widodo 17, Oji Deng ID, Ulu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 , Anissa Safadiesti, Cantik Banget, MA, Mamat Ron Barbershop Mojokerto, Miss Rizka Haidar Jati, Mr. Haidar Jati, Shimazaki Rianasuki, suaminya TMHR, Telur Kucing, Love You, Bapak Giwi Sanggeni, dahulu kita sangat dekat, sedekat huruf E dan F di alfabet. 27 Juni 2022, Bang ini buat ngopi dari Hamtachi. Tung 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 tung. Gorengannya ketinggalan bang. Tung 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 sahur. Hamtachi Pet House and Farm, Louis Ngawilton, Baramajunun, kakaknya Gajah Mini, Lunia Alivia Aletea, Nadia Gabriela Putri, Wetri dari Nia Semangat Bang, Kuli Formosa, Kumes Nak Nikah, Abdul Halim, Dewa Batara, Ayunda Risuch, PN Ice, Chandra Salai dan Juragan Muntois. Bang SMS siapa ini bang? Pesannya pakai sayang-sayang. Papinya Mivali, gak jadi sama dia. Panggil aku anak Sagoras. Dan Iqbal semoga lolos OSN Informatika. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.